Beberapa waktu terakhir, kita sebagai masyarakat dihantam berbagai macam kisah yang terjadi di Indonesia. Respon masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah direspon pasar internasional dengan pelemahan nilai rupiah dan turunnya IHSG yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Banyak pengamat menilai momen ini seperti kembali ke tahun 98. Belum lagi penerimaan pajak yang biasanya menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara terbesar kita, yang kini juga gonjang-ganjing terkait permasalahan teknis website yang awalnya digadang-gadang akan membantu warga dalam pelaporan, namun justru malah tersandung kasus. Sentimen masyarakat yang juga bereaksi dalam mengedepankan ajakan untuk tidak membayar pajak, imbas dari penetapan berbagai aturan pemerintah yang terasa kontra terhadap kepentingan masyarakat sipil. Tidak berhenti di sana. Baru saja Donald Trump mengumumkan perang pada banyak negara. Perang bukan sembarang perang, namun ini adalah perang dagang yang cukup ambisius dari negeri Uncle Sam. Keputusan Donald Trump tentu menjadi sangat penting dan berdampak besar termasuk ke berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Kita akan mengulas bagaimana kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat mempengaruhi perdagangan global dan bagaimana Indonesia terkena imbasnya, serta apa yang bisa kita harapkan di masa depan berdasarkan analisis ekonomi terkini. Perang dagang adalah kondisi di mana dua atau lebih negara itu saling menaikkan tarif impor untuk melindungi industri domestiknya. Perang dagang Amerika versus China dimulai pada tahun 2018 ketika pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk Cina senilai miliaran dolar. Amerika menuduh Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil seperti pencurian kekayaan intelektual dan subsidi besar-besaran terhadap industri dalam negerinya. Selain China, Amerika juga diketahui memiliki konflik perdagangan dengan beberapa negara lain, baik dalam bentuk perang dagang maupun perselisihan tarif. Seperti saat menghadapi Uni Eropa yang berbalas penetapan tarif terhadap produk kedua negara dengan konteks berupa tarif baja, aluminium, borbon hingga produk pertanian. Tidak terlepas Kanada dan Meksiko dengan penekanan negosiasi ulang perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA yang akhirnya digantikan oleh USMCA atau United States-Mexico-Canada Agreement. Kedua negara berbalas pengenaan tarif pada produk baja, aluminium, produk susu, hingga daging babi dan produk pertanian. India juga termasuk, terutama pada saat pencabutan status perdagangan istimewa India di bawah program GSP atau Generalized System of Preferences dengan isu utama tarif produk baja, aluminium dan kebijakan perdagangan digital serta beberapa negara lain hingga ke rival sejati Amerika seperti Rusia. Nah, melihat Amerika sebagai pasar yang besar dan merasa bahwa selama ini negaranya dicurangi di dalam tanda kutip, terlebih dalam penetapan tarif impor, membuat Donald Trump membalas dengan pengenaan tarif impor yang juga cukup tinggi. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya proteksionisme Amerika dalam menjaga kestabilan ekonomi domestik, menggenjot meningkatkan produksi lokal yang otomatis mengurangi ketergantungan impor. Namun, seiring waktu, kebijakan proteksionisme Amerika tidak hanya menyasar Cina, tetapi juga negara-negara lain, termasuk Indonesia. Amerika mulai memperketat kebijakan tarif dan bea masuk untuk mengurangi defisit perdagangan dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Apa efeknya terhadap Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak oleh kebijakan tarif Amerika Serikat. Sebagai bagian dari kebijakan proteksionisme, Amerika menaikkan tarif tambahan sebesar 32% terhadap beberapa komoditas ekspor Indonesia, seperti tekstil, baja, karet, furniture, dan produk elektronik. Ini merupakan balasan atas kebijakan Indonesia yang sebelumnya menerapkan tarif tinggi terhadap produk-produk impor dari Amerika, 2 kali lipatnya. Nah, pengenaan tarif-tarif ini membuat produk-produk Indonesia itu menjadi lebih mahal di pasar Amerika, yang berpotensi menurunkan daya saing ekspor kita. Sebagai perbandingan, sebelum adanya kebijakan ini, Indonesia memiliki keuntungan perdagangan dengan Amerika berkat status Generalized System of Preferences atau GSP tadi, yang memberikan akses bebas bea untuk beberapa produk. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika telah mencabut fasilitas ini, yang membuat kondisi perdagangan kita semakin buruk. Dampak yang dihasilkan dari keputusan perang dagang yang diumumkan oleh Trump terhadap Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama adalah penurunan ekspor dan neraca perdagangan. Dengan dikenakannya tarif tambahan, ekspor Indonesia ke Amerika diperkirakan akan mengalami penurunan.
Amerika merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dan penurunan ekspor ke negara ini akan berkontribusi pada defisit neraca perdagangan. Kalau ekspor turun, pengusaha bisa menjual lebih mahal produknya dalam negeri. Nilai produk meningkat, daya beli melemah, inflasi. Kedua, pelemahan industri manufaktur. Sektor manufaktur, terutama tekstil dan baja, merupakan sektor yang paling terdampak. Banyak perusahaan yang tergantung pada pasar Amerika untuk ekspor, dan kebijakan tarif ini bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja serta penurunan investasi di sektor ini. Loh, kok bisa? Nah, ibaratnya UMKM dan pabrik di Indonesia yang memiliki konsumen di Amerika bisa kehilangan pelanggannya. Kurang pelanggan, tentu saja penghematan produksi. Lama tidak menemukan alternatif pasar, perusahaan bisa merugi, dan yang terparah tentunya pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, dampak terhadap nilai tukar rupiah. Ketidakpastian perdagangan global seringkali memicu keluarnya modal asing dari pasar negara berkembang seperti Indonesia. Jika perang dagang semakin intensif, investor mungkin akan menarik dana mereka dari pasar Indonesia, yang bisa menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya impor, memperparah defisit transaksi berjalan, dan pastinya berpotensi menaikkan inflasi. Dolar menguat, rupiah menurun, akan berdampak pada bahan baku barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat. Sebagai contoh, misalkan barang impor yang dibeli adalah susu ya, sebagai bahan baku utama industri makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Selama ini kan kita membelinya dengan nilai dolar. Penurunan kekuatan rupiah terhadap dolar akan membuat harga bahan baku produk susu akan lebih mahal dibandingkan biasanya. Yang berarti kita akan menaikkan nilai produk olahan susu dan masyarakat harus membelinya dengan lebih mahal dengan nilai rupiah. Hal yang paling berbahaya tentu saja adalah penurunan konsumsi masyarakat. Jika kita anggap susu sebagai salah satu faktor penting dalam pemenuhan gizi masyarakat, terutama pencegahan stunting, masyarakat harus rela bayar lebih mahal atau berupaya mencari alternatif yang bisa menyamai susu namun dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, ketidakpastian investasi asing. Investor asing cenderung menghindari negara-negara yang terkena dampak besar dari perang dagang. Jika ketegangan terus meningkat, Indonesia bisa kehilangan potensi investasi dari perusahaan multinasional yang mungkin mencari alternatif lokasi produksi di negara-negara dengan kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan. Wah, kalau sudah begini, apa nih yang bisa dilakukan Indonesia untuk dapat bertahan di tengah perang dagang yang sudah dilontarkan oleh Amerika? Menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah strategis untuk memperkuat perekonomiannya. Hal-hal yang mungkin dilakukan oleh negara kita, seperti pertama misalkan diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan yang tinggi pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Cina contohnya ya, membuat Indonesia itu rentan terhadap kebijakan proteksionisme dan fluktuasi ekonomi di negara-negara tersebut. Diversifikasi pasar ekspor menjadi krusial untuk mengurangi risiko ini. Perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreements dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Asia Selatan itu dapat membuka akses ke pasar baru yang potensial. Seperti dikemukakan oleh Wakil Menteri Perdagangan kita yang menekankan bahwa perjanjian perdagangan dapat mendorong diversifikasi ekspor, baik dari segi produk maupun wilayah tujuan. Selain itu, perjanjian seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EUCPA itu diharapkan dapat meningkatkan akses pasar ekspor ke negara-negara Uni Eropa. Yang kedua, peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi industri. Ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut itu memberikan nilai tambah yang minimal bagi perekonomian. Hilirisasi industri, yaitu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, dapat meningkatkan nilai tambah produk Indonesia. Sebagai contoh, hilirisasi industri kelapa sawit telah meningkatkan nilai ekspor dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Demikian pula hilirisasi produk perkebunan lain seperti kakao dan teh dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Yang ketiga, penguatan ekonomi domestik melalui dukungan terhadap UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu kan adalah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia ya, yang menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional. Penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal seperti subsidi bunga pinjaman dan bantuan modal kerja untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi mereka.
Selain itu, pelatihan dan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce contohnya dapat membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat, penguatan kerjasama regional melalui ASEAN dan RCEP. Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama regional seperti ASEAN dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP itu untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. RCEP yang merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia membuka peluang bagi produk-produk Indonesia untuk bisa dipasarkan ke negara-negara anggotanya. Meskipun demikian, diperlukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dari perjanjian ini dan memastikan bahwa produk Indonesia itu mampu bersaing di pasar regional. Namun tentunya hal-hal tersebut membutuhkan koordinasi yang cepat, yang tepat, dan terlebih negara kita masih sibuk dengan penetapan aturan yang menceburkan masyarakat sipil ke dalam jebakan ekonomi yang semakin dalam. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS memperingatkan bahwa tarif tinggi dari Amerika ini dapat memicu resesi ekonomi di Indonesia pada kuartal 4 2025. Penurunan ekspor akibat tarif tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan bisa turun di bawah 5%. Di sisi domestik, Indonesia tengah menghadapi berbagai isu krusial. Pembahasan revisi RUU TNI misalkan, yang menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Selain itu, ada beberapa kasus korupsi besar yang terungkap di awal tahun 2025, seperti dugaan korupsi di PT Pertamina dengan perkiraan kerugian negara mencapai 900-an triliun dan kasus korupsi PT Timah dengan kerugian 300-an triliun. Kasus-kasus ini mencerminkan masih lemahnya tata kelola dan pengawasan di BUMN yang strategis. Belum lagi penerimaan pajak negara juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada Januari 2025, penerimaan pajak turun 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 80-an triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk penurunan harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak mentah, serta dampak dari implementasi sistem perpajakan baru yang menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi pajak. Berdasarkan teori ekonomi makro, kombinasi dari penurunan ekspor, peningkatan pengangguran, penurunan penerimaan pajak, itu dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau bahkan resesi. Penurunan ekspor mengurangi permintaan agregat, sementara peningkatan pengangguran itu menurunkan konsumsi domestik. Penurunan penerimaan pajak membatasi kemampuan pemerintah dalam melakukan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut teori ekonomi politik, ketidakstabilan politik dan isu-isu seperti kontroversi RUU TNI, kasus korupsi, itu dapat menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya dapat memperlambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia kini menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks akibat tekanan eksternal dari kebijakan proteksionisme Amerika dan permasalahan domestik layaknya kontroversi RUU TNI, kasus korupsi, dan penurunan penerimaan pajak. Itu diperlukan langkah-langkah strategis dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Dan percayalah, kalau ada yang mengatakan, hal ini tidak berefek kok pada kondisi saya yang tidak memiliki bisnis impor. Jangan langsung menelan mentah-mentah konsep ini ya. Karena ini merupakan semacam reaksi berantai yang mempengaruhi perekonomian makro dalam skala negara yang juga pastinya memiliki efek signifikan menuju skala mikro atau masyarakat. Semoga pemerintah Indonesia cepat melihat, merespon, dan menentukan langkah-langkah apa saja yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Tidak semata-mata menenangkan dengan kata-kata penyejuk yang kadang jauh makna dari keadaan yang sebenarnya. Karena walaupun laporan kinerja bisa disesuaikan dan dibuat sangat apik di depan para pejabat, pasar global tetap akan merespons secara sebenar-benarnya. Dan yang akhirnya mendapatkan impact terbesar, tentu saja adalah masyarakat, kita sendiri. Saya Bliggung Yuda dan inilah sesi Tukar Pikiran.